Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabi ajmain. Amma ba'du. Pertama-tama marilah kita semua panjatkan puji syukur atas kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita semua. Tak lupa pula salawat dan salam semoga tercurah kepada junjungan kita yakni Nabi Muhammad SAW serta kepada keluarga dan sahabat-sahabatnya yang mulia. Perkenalkan, saya Aisyah Rahania Andita dari kelas 6 Asyuti akan membahas tentang keutamaan itikaf. Hadirin jamaah mutu yang berbahagia, itikaf berasal dari kata akofa yang berarti al-hasbu, yaitu mengurung diri atau menetap. Menurut Sayyid Sabiq dalam fikih sunnah, pengertian itikaf secara bahasa adalah berada di suatu tempat dan mengikat diri kepadanya. Sayyid Sabiq menjelaskan, itikaf ada dua macam, yaitu wajib dan sunnah. Itikaf wajib adalah itikaf karena nazar. Misalnya, ia mengatakan, jika aku sembuh dari penyakit ini, maka aku bernazar akan beritikaf selama 3 hari. Maka beritikaf 3 hari itulah yang menjadi wajib baginya. Itikaf harus disertai niat. Niat itulah yang membedakan seseorang beritikaf atau tidak, meskipun sama-sama berada di dalam masjid. Para ulama sepakat bahwa tempat itikaf berada di dalam hati, sehingga tidak harus melafazkan niat. Hadirin jamaah mutu yang berbahagia, ada 3 keutamaan itikaf. Di antaranya adalah 1. Setiap saat mendapatkan pahala. Tujuannya di masjid dalam rangka mendekatkan diri kepada Allah saat terjaga. Ia mengisi waktunya dengan sholat, tilawah, zikir, berdoa, bermunajat, tadabbur, tafakur, atau mengkaji ilmu. Bahkan dalam kondisi tidur pun orang yang beriktikaf akan mendapatkan pahala yang besarnya tidak bisa didapatkan oleh orang yang tidurnya di rumah. Sebab tidurnya itu termasuk rangkaian itikaf. Kedua, sunnah Rasul. Itikaf pada 10 hari terakhir Ramadan adalah sunnah Rasulullah. Beliau tidak pernah meninggalkannya. Bahkan di Ramadan terakhir sebelum ia wafat, Rasulullah beritikaf selama 20 hari. Demikian pula istri beliau dan para sahabat Nabi. Mereka beritikaf 10 hari terakhir Ramadan ini. Bahkan sepeninggalan Rasulullah, istri-istri beliau juga beritikaf 10 hari terakhir Ramadan. Ketiga, dapat Lailatul Qadar. Orang yang itikaf 10 hari terakhir Ramadan, insya Allah ia akan mendapatkan Lailatul Qadar. Bagaimana tidak? Menurut hadis-hadis syahih, Lailatul Qadar turun pada malam ganjil pada 10 hari terakhir Ramadan. Bukankah saat itu orang yang beriktikaf sedang beribadah kepada Allah? Bahkan seandainya orang yang beriktikaf itu sedang tidur dan hanya bangun sebentar pada malam Lailatul Qadar, insya Allah ia tetap mendapatkan Lailatul Qadar karena tidurnya merupakan rangkaian itikaf dan berpahala. Hadirin jamaah mutu yang berbahagia, seluruh ulama sepakat bahwa tempat itikaf adalah di masjid, sehingga tidak boleh beriktikaf di musola di dalam rumahnya sendiri, kecuali wanita menurut mazhab Hanafi. Yang menjadi perbedaan pendapat adalah masjid mana yang boleh menjadi tempat itikaf. Menurut mazhab Hanafi dan Hambali, tempat itikaf adalah masjid jamaah, yaitu masjid yang di dalamnya didirikan sholat berjamaah. Menurut mazhab Maliki, tempat itikaf adalah semua masjid. Tidak boleh beriktikaf di masjid rumah yang tertutup untuk umum. Demikian pula menurut mazhab Syafi'i, tempat itikaf adalah seluruh masjid dan lebih utama masjid jami'i, yaitu masjid yang dipakai untuk sholat Jumat. Untuk sahnya itikaf disyaratkan hal-hal sebagai berikut. Pertama, Islam. Itikaf tidak sah jika dilakukan oleh orang kafir. Kedua, berakal sehat atau tamyiz. Itikaf orang gila hukumnya tidak sah. Itikaf anak kecil yang belum mumayyiz juga tidak sah. Ketiga, bertempat di masjid. Tidak sah itikaf di rumah, kecuali menurut mazhab Hanafi ia memperbolehkan wanita beritikaf di musola rumahnya. Keempat, suci dari hadas besar. Itikaf orang yang sedang junub, haid, atau nifas tidak sah. Bahkan mereka dilarang berada di dalam masjid. Kelima, izin suami bagi istri. Menurut mazhab Hanafi, Syafi'i, dan Hambali, seorang istri tidak sah beritikaf tanpa izin dari suaminya. Rukun itikaf hanya ada 2, yakni niat itikaf dan tinggal atau berdiam diri di masjid. Jika tidak berniat itikaf, maka meskipun ia berada di dalam masjid, keberadaannya bukanlah itikaf. Demikian pula sebaliknya, seseorang yang berniat beritikaf tapi ia tidak berada di dalam masjid, maka itu bukan itikaf.
Ada 5 hal yang membatalkan itikaf, yaitu pertama, murtad. Kedua, sengaja keluar masjid dari tempat itikaf walaupun sebentar tanpa adanya uzur syar'i. Ketiga, hilangnya akal karena gila atau mabuk. Keempat, datangnya haid atau nifas. Kelima, jima meskipun karena lupa atau dipaksa. Keenam, keluar mani baik karena mimpi atau disengaja. Ketujuh, melakukan dosa besar. Demikian pembahasan mengenai itikaf, mulai dari pengertian, hukum, niat, keutamaan, waktu, tempat, syarat, rukun, dan hal-hal yang membatalkannya. Wallahu a'lam bishawab. Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.